Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini diuruk. Ini diuruk nih. Ini pengurukannya ada. Itu yang sedang diurus. Kalau sedang diurus berarti belum ada izin pengurukan dong. Ya, Ini milik perusahaan. sebagian sudah ada sertifikat di sini, Pak. Ya artinya ini yang kita lewati ini adalah milik perusahaan. Betul, Pak. Ya kan? Sudah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat. Ini darat apa laut? Laut. Sertifikat. Diperbolehkan nggak menurut undang-undang laut disertifikatkan? Ini ya. Nggak, kalau boleh bilang dasarnya ada, kalau nggak boleh nggak boleh. Kalau laut disertifikatkan tidak boleh. Ya udah. Ini kan Magaran ini kan, Iya, Pak. runcuk-runcuk ini. Jadi bambu ini sangat kuat. Oh, iya. Ini rencananya untuk apa? Ini membuang. Oh, dibuat runcuk ini adalah untuk membuat kawasan darat. Iya kan? Karena ini yang Untuk sertifikat, mengeruk, Pak. Ya, untuk menguruk, merubah laut menjadi darat. Kita ngomong opsi A, opsi B. Opsi A misalnya ini memenuhi syarat, memenuhi prosedur, diizinkan, segala macam menurut undang-undang, ya nggak ada problem juga gitu kalau menurut undang-undang boleh. Opsi B adalah ini tidak diizinkan, melanggar menurut undang-undang. Menteri ATR BPN kemudian mencabut sertifikatnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak atas laut. Kan nggak ada problem pemerintah, makanya kepala dinas dan bapak nggak usah gugup. Ya. Kita lurus aja pada aturan. Gitu Pak. Itu, ya, jalan. Terus. Itu sampai sana terus. Terus, Pak. Tapi alurnya masih aman, alur lewatnya. Alurnya aman, Pak. Ya. Ini terus ujung. Iya, Pak. Alur ini terus tetap ada. Masih sampai ke laut aja, Pak. Sampai ke laut alur ini terus. Mas. Jadi ini Pak tanpa kegiatan pun kami Ini yang dipetakin sama siapa? yang penyaman PT Mas. Beda berbeda. Beda, Pak. Oh, ini dengan ini PT-nya beda. Beda. PT ini, yang Bapak ini, yang sebelah beda lagi. Beda. Nggak tahu, sekarang nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi ini Pak tanpa ada kegiatan sudah tetap Nah, ini ada lagi PT yang berbeda ya. Jadi ini dengan ini berbeda. Ini tidak ada perjanjian dengan Bapak, tidak ada. Ini alur ini adalah ini pagar atau jalan bambu atau jembatan bambu atau patung bambu atau hutan bambu kering yang dibangun tanpa izin membentang laut. Mereka mau bikin apa rencana ini? Ya, sama Pak. sama. Bikin apa? Industri apa? Pelabuhan juga sama itu. Ada pelabuhan umum ya Pak.
bikin khusus, industri ya. pelabuhan. Ya, Ngajuin izin industri pelabuhan sudah belum? Kalau izin dari pelabuhannya, dari mappingnya sudah ada Pak, dari Departemen Perhubungan Laut. Terus? Yaitu di ujung lepas sana mereka rencananya membangun pelabuhannya. Sementara kawasan ini nanti akan ada di darat Pak. Menjadi kawasan industri daripada untuk menunjang pelabuhannya. Nah, ini adalah batas tanah mereka Pak dengan perusahaan yang Ya artinya ini perusahaan apa namanya yang ini PT apa? Man, PT MAN. MAN singkatan dari apa? Mega Agung Nusantara. Mega Agung Nusantara. Berdomisili Jakarta. Jakarta. Kalau ini PT PRPN PT RPN. Dinas Uang Pelabuhan. Ya. Nusantara. Ya, oke. Sampai ujung. Terus. Kan sebagian areal milik perusahaan Om itu kan masuk ke wilayah PLTG. Betul. Ya itu kawasan hijau. Nah, gimana? Makanya cari irisan yang sama-sama untung. Jadi Pak ini yang diajukan mereka akhirnya itu KKPRL-nya itu yang di luar zona Zona hijau. Jadi sisa 61 hektar dari sekian ratus hektar itu. Karena 80 Ini mereka menguasai laut berapa hektar? lebih luas daripada PRPN. Berapa hektar ini menguasai lautnya? Mungkin ada 300 hektar. Ini 300 hektar. 500. Oh, 500 hektar. Ini menguasai laut 500 hektar. Jadi kalau ini ke bawah masih 1 meter ke bawah, ini kapal besar nggak bisa masuk. Makanya harus digali sampai 10 meter ini kelihatannya. Itu kemarin yang segel dari KKP. Oh iya, segelnya pakai kain. Jadi pas disegel, sorenya kena angin puting beliung. Berangkat dia kan. Bukan dicabut sama Oh, pengacara. enggak. Kita udah jaga tapi kena angin. Kekejaman alam lah ya. Ya, ini bagian yang disegel oleh dulu KKP pasang segel tuh di depan. Oke, kita putar. Sudah kan? Ininya paham. Balik. Yuk. Sikat. Terus. Bisa jelaskan perjuangan hari ini dalam rangka Iya, pertama saya harus konsisten terhadap apa yang saya sampaikan ya, karena
dalam waktu 14 hari saya akan memimpin Jawa Barat, 6 Februari dilantik, maka saya harus memiliki persiapan-persiapan langkah apa saja yang harus dilakukan ketika menjabat. Dan kita tahu saya tiap hari ngomongin APBD provinsi melakukan evaluasi dan sejenisnya, melahirkan hampir hari ini lebih dari 3 triliun efisiensi. Yang kedua adalah ada hal yang strategik, yaitu menyangkut ini 2 perusahaan yang membuat pagar laut, izinnya belum ada. Yang satu ada kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu perjanjian kerjasama ya, sewa tanah lahan daratnya. Iya, Tetapi bahwa perjanjian sewa lahan darat tidak mengatur persoalan membuat pagar di sini. Itu di luar kewenangan perjanjian. Seluruh pagar di sini harus dapat izin dari Kementerian Kelautan. Nah, sampai hari ini kan izinnya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemilikan lahannya juga kita mempertanyakan dari sisi aspek logika kita, di mana laut bersertifikat. Ya, saya tidak akan menyimpulkan dulu. Hari ini saya nanti akan bertemu dengan Menteri ATR BPN, Bang Nusron Wahid, untuk meminta penjelasan riwayat bagaimana lahirnya sertifikat untuk 2 perusahaan ini dengan luas hampir 800 hektar saya hitung. Arti sertifikat ini SHGB sama SHM ya, Toh? Ya, saya nggak tahu, belum lihat sertifikatnya. Oh, masih verifikasi. Ditanya pengacaranya, sertifikatnya apa? Sertifikat hak milik, tapi masih punya masyarakat juga. Jadi perusahaan belum punya. Ya, sertifikat hak milik artinya bahwa sertifikatnya masih atas nama masyarakat, ya kan, belum dibalik nama ke perusahaan. Betul. Tapi masyarakat punya duit bikin pagar. Nah, itu. Kang, Perusahaan terkait alur pelabuhannya gimana, Kang? Ya, makanya kalau dari sisi aspek regulasi undang-undang gitu loh, bahwa pembuatan pagar laut ini melanggar undang-undang. Kan tidak ada izin. Gitu loh. Itu aja, itu melanggar undang-undang. Makanya melanggar undang-undang, saya sudah meminta Sekda untuk meminta kepada perusahaan melakukan pembongkaran karena melanggar undang-undang. Tuh. Dalam podcast Iya. Bapak meminta bantuan ke TNI AL ini bisa Ya teknisnya nanti gimana? setelah saya ketemu Menteri ATR BPN dan kemudian saya bisa melihat riwayat tanahnya, saya menjabat, tindakan saya berbeda. Hari ini kan saya belum bisa ngomong harus menggunakan TNI karena saya kan belum jabat. Tetapi saya sudah meminta kepada sekretaris daerah untuk berkoordinasi dengan TNI AL, karena kalau dibongkar bangsat topeng nggak akan bisa ini. Gitu loh. Ya, itu aja. Nah, kalau proyek pelabuhan perlu dilanjutkan apa enggak? Ya, nanti kita tanya dulu, kita lihat dulu kan hak kepemilikan atas tanahnya bagaimana. Kita lihat dulu. Tetapi yang jelas hari ini saya ngomong pagar ini melanggar undang-undang. Tanggapannya terkait dengan kunjungan ini? kunjungan Kang Deddy ya, Gubernur Jawa Barat. Jadi kami menyambut positif kunjungan ini. Memang banyak masukan dari Kang Deddy bahwasanya ini emang bahasanya melanggar undang-undang. Memang kami dari awal mengakui kami melanggar undang-undang gitu kan. Jadi memang sudah diurus tapi belum jadi. Udah diurus PKK PRL-nya tapi belum jadi. Kemudian disegel. Karena disegel ini ya kita harus patuh kan. Tapi kemudian ada permintaan dari KKP supaya segera diurus. Langsung kemarin ketika ada perintah itu langsung kami segera urus. Jadi dokumen-dokumen sudah masuk. Mudah-mudahan ada kemudahan dari KKP. Siapa tahu ini kan memang tujuan dari ini kerjasama ini kan sebenarnya mulia tujuannya, yaitu ingin membangun pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat, Pelabuhan Kepal Jaya. Karena selama ini kan cuma ada di Muara Baru sama Muara Angke. Di sini belum ada, di Jawa Barat ini belum ada, makanya apalagi dekat dengan pelabuhan-pelabuhan perikanan kan. Jadi harapannya di Jawa Barat ini punya pelabuhan perikanan terbesar, sehingga kami orang-orang yang bekerja di bidang investasi dan industri perikanan, kita bisa dapat nih peluang untuk kerjasama dengan pelabuhan yang ada di Paljaya ini, di mana nanti para nelayan dengan kapal-kapal besar yang bisa masuk ikan yang besar, kami nanti mengolah sebagai industri perikanan, tenaga kerja dapat, banyak yang dapat bekerja, kemudian kita bisa ekspor ikan-ikan kita ke luar negeri dengan harga yang mahal. Dan kemudian buat masyarakat Jawa Barat akan punya yang namanya protein-protein dari ikan yang banyak gitu. Selama ini kan ngambil protein ikan kan dari Muara Angke. Harapannya dari sini juga bisa dapat. Kedepannya 50 tahun lagi pasti ini akan jadi pelabuhan besar deh. Kita percaya deh itu. Kemudian terkait dengan adanya rencana pembongkaran, gimana respon?
ya nggak ada persoalan. Kalau perusahaan kami diminta untuk membongkar, kami laksanakan pembongkaran. Cuman sayang ya, alur laut sudah didalamin, ketika dibongkar kan akhirnya tanahnya balik lagi ke wilayah yang sudah dalam laut ini kan. Jadi akhirnya nanti kapal-kapal besar nggak bisa masuk lagi. Makanya harapannya bisa diteruskan oleh Pemprov Jawa Barat dengan pimpinan Pak Gubernur yang baru, Pak Kang Deddy Mulyadi, supaya ini tetaplah kita bikin alur laut supaya tetap dalam, supaya nanti kapal besar bisa masuk ke Muara Angke, bisa kapal besar, tapi nggak bisa masuk kemari. Harapannya kapal besar juga masuk kemari. Nanti kalau sudah ada pelabuhan besar, pasti banyak kapal besar masuk, karena kita juga punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan perikanan yang besar di luar, yang memang mereka juga pengen juga investasi di dalam sini. Soal lumba-lumba gimana Bang? Nah, lumba-lumba itu selalu ada di tengah laut. Kalau di pinggir laut ini lumba-lumba udah pada meninggal, gitu. Ya, jadi dia paling nyasar atau kemudian karena sakit dia kemari. Jadi bicara tentang lumba-lumba cuma satu Kang Deddy, yang udah meninggal juga itu. Gitu. Ya, ini saya lagi di Bekasi. Desa apa sih, Pak? Desa Segara Jaya. Nah, ini yang pagar laut yang ramai dibicarakan. Ada 2 perusahaan menguasai laut seluas 800 hektar. Dan kedua-duanya membangun pagar laut tanpa izin untuk melakukan upaya merubah area laut menjadi darat. Kemudian kalau dari apa yang disampaikan oleh pengacaranya, bahwa ini akan membangun pelabuhan laut dan sentra pengolahan ikan. Dan pengacaranya juga sebenarnya teman saya dekat, ini paling idealis, karena orang idealis ketika salah susah ngebelanya. Oh, pokoknya saya salah nggak Bang? Salah. Minta maaf. Ini melanggar nggak? Melanggar. Melanggar ya. Kalau besok ternyata izinnya tidak keluar, saya bongkar. Sedia nggak? Sedia. Udah tuh, kalau walaupun pengacara gondrong tapi hatinya mellow. Kalau salah ngaku salah, jangan ngotot. Ya, pokoknya kita sama-sama bekerja untuk Republik ini. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Dan semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Ya, cuman posisi kita yang berbeda. Ayo. Masih ada sambutannya Kang, sama belakang. Masalah tanah yang di belakang. Kenapa? Belum dibayar aja nih memang. Sini, so ngomong apa? Ngomong aja, ngadunya apa? Sini ngelihatnya, ngadunya apa? Gini loh Pak. Kesini lihatnya, Ibu ngadunya apa? Kenapa? Itu kan saya punya lahan di belakang. Oke, Ibu punya lahan. Iya, Yang sekarang jadi milik perusahaan. Iya. Oke. Dulu punya lahan Ibu di situ, riwayatnya gimana Ibu punya lahan? Itu kurang tahu juga, boleh beli Pak itu. Saya boleh beli itu. Dari siapa Ibu beli dulu? Orang suaminya udah meninggal. Udah meninggal sih. Dulu berarti tanahnya tanah garapan ya? Iya. Pasti ini semua pantai kan? Kurang tahu juga pantai. Oke, akhirnya jadi milik Ibu. Terus oleh perusahaan dibeli. Bukan perusahaan, lurah yang beli ke saya, baru Wah, dia jual hebat. ke lurah. Itu. Lurah ceritanya. siapa yang beli ke Ibu? Lurah sini siapa sih? Haji Rosid. Haji Rosid beli ke Ibu. Iya. Belinya berapa? 500 per meter. 500 per meter beli. Iya. Berapa Ibu punya berapa meter? Saya punya 1.500. Lumayan, 500 kali 1.500. 750 juta ya? Iya. Oke. Terus banyak duit dong 750 juta. Banyak Pak. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Terus kemarin kan yang 200 meter itu belum dibayar sama dia. Oh, berarti sekitar 100 juta. 200, iya 100 juta. Ya. Terus kata dia, kan aku maunya dilunasin sekalian. Kan saya jualnya bukan separuh-separuh kan. Nah, jadi saya mau jual keseluruhan. Ibu tanahnya belum dibayar sama lurah 100 juta lagi. Itu. Jadi ketemu saya harus debt collector gitu. Terus minta tolong gitu loh, Pak. Minta bantuan. Udah Pak Lurah, bayarin nih katanya beli tanah ke sini. Gitu aja kan? Rumahnya juga
juga. Udah. Oke, makasih. Pak. Betul, Pak. Saya kok loh. Saya jadi. Pak, saya ketinggalan saya, Pak. Ketinggalan. Iya, kan mana saya dukung Bapak. Ibu kerjanya apa kerjanya? Kerjanya nelayan suami saya. Terus adanya pemagaran ini Ibu setuju nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Asok ngomong, ayo, ayo. Setuju nggak ada pemagaran ini? Enggak ada pembinaan buat nelayan, Pak. Hah? Enggak ada pembinaan buat nelayan. Nggak ada pembinaan gimana? Ini bambu ini mengganggu nggak? Sangat, Pak. Bener nih. Kenapa diem aja? Enggak berani, Pak. Nelayan yang lain udah pada dapat uang, Pak. Enggak berani, Pak. Ya itu makanya. Nelayan yang lain udah pada dapat uang. Oh, yang jadi lain. dia merasa terganggu, giliran udah dapat uang, merasa terganggu. Kemarin nggak dapat Biasa. uang. Kalau rakyat Dia kita diem begini, aja. giliran perusahaan punya kepentingan bagi duit. Iya. Dia diam. Setelah itu dia protes lagi. Iya. Itu, Pak. Yang agak kebagian saya diam aja. Ibu nggak kebagian. Yang agak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak Dedi, segera jaya Bapak menang. Pak Deddy menang. Terima kasih, Pak.